Tapi yang jelas bahwa sesungguhnya mungkin kedaulatan kita itu tinggal nama. Ya. Mengapa? Karena penguasaan ekonomi ini memang sudah diambil alih hampir sempurna oleh istilah itu oligarki. Ya. Oligarki itu adalah sejumlah manusia ya, yang kehidupannya itu sehari semalam 24 jam ya, pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, itu hanya bagaimana mengeruk kekayaan alam kita untuk perut mereka sendiri dan menerjang aturan hukum, menerjang aturan moral. Maka kami mengambil inisiatif, insya Allah Pak Amin Rais dan saya itu berniat untuk menjaminkan diri supaya mereka bisa ditangguhkan. Tadi kita ke Polrestabes sekalian menjenguk, sudah ditemui lah beberapa ofisial tadi, kita bentuk dan sudah diberangkatkan. Jadi kita menyayangkan kok tidak ada langkah proaktif dari pemerintah yang sudah puluhan tahun, yang sesungguhnya dari modal surat girig, surat girig itu sesungguhnya bisa naik tingkat menjadi SHM, itu warga tidak ada yang tahu karena tidak diberitahu. Kemudian nanti menteri bilang mereka tidak punya surat, ya kemana saja menterinya. Jadi kita menyayangkan ya, itu tidak pernah dilakukan. Seharusnya ada langkah proaktif yang dilakukan sehingga masyarakat ini dapat memiliki SHM, dan mereka sekali lagi ya, terlepas dari urusan legalitas tadi, sudah sejak sebelum merdeka ada di sini ya. Jadi pemerintah dalam hal ini, negara belum selesai rasanya berterima kasih kepada mereka, ini malah sudah berbuat yang melukai. Batam dulu Pak Jokowi 2019 Pak Jokowi dibuka di depan ribuan warga suku Melayu di Batam ya. Itu sekarang masih bisa diputar. Jadi Pak Jokowi mengatakan pokoknya paling lama 3 bulan mereka di kampung-kampung tua itu akan diberikan sertifikat hak milik. Ya. Jadi girig itu bisa dijadikan sertifikat. Ya. Tapi ternyata itu cuma janji doang. Ya. Jadi sekarang malah yang dilakukan sebaliknya. Ya. Jadi yang jelas perjuangan untuk menegakkan keadilan memang tidak gampang. Saya ulangi lagi ya. Jadi kami ini bagian anak bangsa yang selalu mengikuti perkembangan kehidupan nasional kita, ya. Kehidupan sosial, politik, ekonomi, penegakan hukum, kemudian bagaimana sistem demokrasi kita ini sudah diacak-acak, ya. Bahkan kami telah menyimpulkan sesungguhnya demokrasi Indonesia itu sudah pingsan lama, ya. Tapi belum mati, masih bisa diperbaiki lagi, ya. Tapi yang jelas bahwa sesungguhnya mungkin kedaulatan kita itu tinggal nama, ya. Mengapa? Karena penguasaan ekonomi ini memang sudah diambil alih hampir sempurna oleh istilah itu oligarki. Ya. Oligarki itu adalah sejumlah manusia ya, yang kehidupannya itu sehari semalam 24 jam ya, pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, itu hanya bagaimana mengeruk kekayaan alam kita untuk perut mereka sendiri dan menerjang aturan hukum, menerjang aturan moral dan segala macam. Bahkan mereka kadang-kadang seolah-olah bisa memberi aparat keamanan dan lain-lain ya. Jadi ini akan kita balik pelan-pelan keadaannya. Jadi mengapa kita sampai tergerak ke sini ya, itu memang ikhlas. Ada bagian anak bangsa yang sedang betul-betul merana, yang perlu kita tolong ya. Kalau Rempang ini kita biarkan, sudah ada ratusan seperti Rempang sebelumnya ini ya. Bahkan di Sumatera nanti biar beliau sampaikan juga ya. Jadi itu sebabnya mengapa kita ke sini ya. Dari hasil turun Bapak ke lokasi ini, apa yang Bapak lihat? Lalu langkah apa ya? Karena Bapak sebagai ketua Partai Umat sendiri, Pak, langkah apa yang akan Bapak ambil ke depannya setelah melakukan kunjungan di lokasi ini? Sedikit koreksi, Pak Amin Rais Ketua Majelis Syuro, itu lembaga tertinggi. Nah, saya Ridho Ramadi Ketua Umum Partai Umat. Jadi insya Allah yang sudah kita lakukan, langkah konkretnya yang pertama adalah hari ini tadi barusan saja 5 menit yang lalu saya dikabari bahwa pendaftaran gugatan class action Partai Umat
terhadap proyek PSN tersebut sudah diterima terdaftar di Pengadilan Negeri Batam kelas 1A. Jadi insya Allah kita harapkan prosesnya itu bisa kemudian berjalan dengan sebagaimana mekanismenya gitu. Itu yang kami diberitahu ya dari kacamata hukum, itu dapat menghasilkan putusan sela yang ketika diberikan maka proyek harus berhenti dulu kan gitu. Ini minimal nanti satu langkah yang kita harapkan. Kemudian juga karena dari beberapa tempat itu kita tangkap bagaimana kecemasan ya, ketakutan, kekhawatiran masyarakat akan keluarganya yang ditahan, yang jumlahnya 34 orang, 40 lebih ya, yang kita temui pagi ini ada 34, 2 kali 2 orang, termasuk Banglong yang di Polda. Itu minta mereka kalau bisa memang dibebaskan, karena toh mereka ini ya warga sipil, rakyat biasa yang sehari-hari berangkat ke laut, mereka tulang punggung keluarga sudah 20-an hari tidak bekerja. Ini anak istrinya bagaimana, ibunya yang tinggalkan bagaimana. Jadi tidak ada potongan insya Allah yang akan berbuat berbahaya untuk negara. Maka kami mengambil inisiatif insya Allah, Pak Amin Rais dan saya itu berniat untuk menjaminkan diri supaya mereka bisa ditangguhkan. Tadi kita ke Polrestabes sekalian menjenguk, sudah ditemui lah beberapa ofisial tadi. Tapi memang sayang kemudian pimpinan yang punya otoritas tadi sedang di luar. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan ikhtiar ini insya Allah nanti di pusat. Ya. Jadi kita ke Polda juga? Iya, ke Polda juga insya Allah. Jadi itu yang sejauh ini sudah dilakukan. Nah, update terbaru kalau misalnya kementerian terkait sudah menerbitkan APL untuk BP Batam atas pengelolaan lahan di Pulau Rempang secara keseluruhan. Tanggapan dari Partai Umat sendiri bagaimana? Ya, kalau kita menanggapi dari tim yang sudah kita bentuk dan sudah diberangkatkan, jadi kita menyayangkan kok tidak ada langkah proaktif dari pemerintah yang sudah puluhan tahun, yang sesungguhnya dari modal surat girik, surat girik itu sesungguhnya bisa naik tingkat menjadi SHM, itu warga tidak ada yang tahu karena tidak diberitahu. Kemudian nanti menteri bilang mereka tidak punya surat, ya kemana saja menterinya. Jadi kita menyayangkan ya itu tidak pernah dilakukan. Seharusnya ada langkah proaktif yang dilakukan sehingga masyarakat ini dapat memiliki SHM, dan mereka sekali lagi ya terlepas dari urusan legalitas tadi sudah sejak sebelum merdeka ada di sini ya. Jadi pemerintah dalam hal ini negara belum selesai rasanya berterima kasih kepada mereka, ini malah sudah berbuat yang melukai kan gitu. Jadi kita harapkan ini bisa satu proses yang bisa dilakukan dalam waktu dekat lah oleh pemerintah gitu. Juga di Batam dulu Pak Jokowi 2019 Pak Jokowi dibuka di depan ribuan warga suku Melayu di Batam ya. Itu sekarang masih bisa diputar. Jadi Pak Jokowi mengatakan pokoknya paling lama 3 bulan mereka di kampung-kampung tua itu akan diberikan sertifikat hak milik ya. Jadi girik itu bisa dijadikan sertifikat ya. Tapi ternyata itu cuma janji doang ya. Jadi sekarang malah yang dilakukan sebaliknya ya. Jadi yang jelas perjuangan untuk menegakkan keadilan memang tidak gampang, tapi kami yakin sekali bahwa bahasa Partai Umat ya, dalam tubuh bangsa ini ya, ada juga di partai-partai itu, mungkin partainya resminya membebek atau menjilat, tapi manusia-manusia mungkin tidak seperti pimpinannya. Ya. Jadi deep down, ya, jauh di bawah kesadaran nurani bangsa kita, ya sesungguhnya bangsa kita ini bangsa yang sangat paham arti kedaulatan, kemerdekaan dan lain-lain. Ya. Jadi sia-sialah mereka yang akan membelok-belokkan dengan tipu-tipu, dengan iming-iming, dengan segala macam trik-trik murah itu. Ya, insya Allah. Ya. Jadi kami yakin seperti itulah, ya, insya Allah. Ya. Tuhan bersama kita. Innallaha ma'ana. Makasih ya, kayak gitu aja ya. Terima kasih.